Halo, apa kabar pemirsa? Salam jumpa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah kami siapkan untuk Anda. Dan mengawali perjumpaan kita, berikut kami hadirkan cuplikan berita utama. 3 hari ke depan, sejumlah daerah diprediksi hujan dan angin kencang berdurasi singkat. Pemerintah Kabupaten Belu antisipasi virus ASF dengan penguatan biosecurity. Ya pemirsa, 2 cuplikan berita utama tadi telah kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya bersama saya, Junet Kapitan. Dan saya, Dina Rahman. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini, selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama dari Kota Kupang. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi El Tari Kupang memperkirakan 3 hari ke depan sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat karena adanya pusat tekanan rendah di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sejumlah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur diprediksi berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat hingga 3 hari ke depan. Kepala BMKG Stasiun El Tari Kupang, Agung Sudiono mengatakan, kondisi ini dipicu suhu permukaan laut yang cukup hangat dan kelembaban yang cukup basah di setiap lapisan atmosfer serta adanya pusat tekanan rendah di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin di wilayah Nusa Tenggara Timur. Daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur yang diprediksi terjadi hujan ringan hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat. Untuk Pulau Flores meliputi wilayah Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sika, dan Flores Timur. Sementara di Pulau Timor terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang. Hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat ini juga menyebar di Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Kabupaten Lembata, Alor, Sabu, dan Rote. Warga dihimbau untuk selalu waspada potensi hujan dan angin kencang yang dapat menyebabkan bencana banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan sambaran petir. Selain itu, warga juga diminta untuk mengupdate informasi cuaca terkini dari BMKG El Tari yang layanannya dibuka 1 kali 24 jam. Tim Liputan TVRI NTT. 3 pasien demam berdarah dengue atau DBD di Rumah Sakit Daerah Airamo. 2 pasien diantaranya adalah saudara kandung. Kasus demam berdarah dengue atau DBD sudah menyerang warga Kabupaten Nagekeo. Di Rumah Sakit Airamo saat ini terdapat 3 pasien DBD yang sedang dirawat. 2 diantaranya adalah kakak beradik kandung yang berasal dari Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa. Kedua pasien itu berusia anak-anak. Berdasarkan data dari Rumah Sakit Daerah Airamo, total pasien yang telah dirawat sebanyak 22 pasien. Warga dihimbau untuk menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih, antara lain dengan 3M+, menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, memanfaatkan kembali barang bekas yang berpotensi untuk dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk, menabur bubuk abate, menggunakan obat nyamuk, menggunakan kelambu saat tidur, dan menanam tanaman pengusir nyamuk. Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Kita ke Flores Timur, pemirsa, merespon kejadian serangan ulat gerayak Frugiperda atau UGF yang cepat dan meluas. Pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Pertanian setempat saat ini melakukan beberapa langkah antisipasi untuk mengendalikan hama tersebut.
Menurut Sekretaris Dinas Pertanian Aponardus Demor kepada TVRI di ruang kerjanya menjelaskan, berdasarkan sejumlah laporan dari pemerintah desa, baik secara tertulis maupun laporan lisan yang diterima pihaknya, saat ini hama UGF tengah menyerang tanaman jagung di sejumlah lahan petani di daerah ini. Dengan tingkat penyebaran hama yang cepat telah menimbulkan serangan cukup luas pada pertanaman jagung. Sehingga pihaknya secara teknis melalui BPP di wilayah Kecamatan Tengah melakukan investigasi untuk mendapatkan area penyebaran hama dan luas wilayah yang terserang hingga dapat dilakukan pengendalian dengan cepat dan tepat. Diakuinya pula, hama ulat gerayak ini telah menyerang tanaman jagung warga sesuai laporan per bulan Desember dari pemerintah Desa Gekeng Derang, Kecamatan Tanjung Bunga, dan kini sudah ditangani dan hasilnya pun membaik. Investigasi dari teman-teman di lapangan tentunya akan kita tindak lanjuti dengan bantuan-bantuan yang akan kita berikan terkait dengan obat-obat. Dan kebetulan kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi terkait dengan pengadaan obat. Dan kebetulan juga kami ada persediaan sedikit terkait dengan ulat gerayak tersebut. Berharap untuk mengantisipasi serangan hama UGF jagung ini, seluruh BPP agar turut aktif melakukan pengamatan OPT di area lahan pertanian jagung warga, dan apabila ditemukan serangan hama ini agar dengan cepat melaporkannya sehingga langkah pengendaliannya pun segera dilakukan secara terpadu. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Meskipun memasuki musim hujan, sebagian besar warga di daerah aliran sungai atau das Kali Koloweuk di Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka, terpaksa mengonsumsi air keruh akibat ketiadaan air bersih. Hingga saat ini, warga eks-Timor Timur yang bermukim di Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur terpaksa mengonsumsi air keruh akibat luapan banjir pada musim hujan. Warga di sekitar bantaran sungai selama ini mengonsumsi air dari Kali Koloweuk di Desa Numponi. Namun pada musim hujan seperti saat ini, warga mengalami kesulitan karena sumber satu-satunya di kali tersebut sudah dicampur dengan banjir sehingga berubah menjadi keruh. Dari pantauan TVRI, warga tidak hanya menimba air untuk kebutuhan memasak, namun digunakan juga untuk mandi dan mencuci pakaian. Belandina Simenes, salah seorang warga yang tinggal di daerah aliran sungai itu, mengaku tidak ada pilihan lain selain mengambil air di sungai. Selama ini warga mengonsumsi air dari Kali Koloweuk. Pada saat musim penghujan, warga mengalami kesulitan karena harus mengonsumsi air keruh. Warga hanya sanggup mengangkut air dari kali ke rumah sebanyak 5 hingga 10 jergen dalam sehari guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk apa? Untuk mau makan, minum. Makan minum. Ya. Sudah lama kan? Iya, guys, kita di sini kita seperti ini sudah, Pak. Ambil airnya di kali. Iya. Tapi kalau pas banjir seperti ini, air keruh ini bagaimana? Pas banjir ada air kita ambil. Kan tidak ada air seperti ini, kita terpaksa harus begini sore. Belandina menambahkan, kesulitan ini tidak dialami oleh warga setempat. Namun sebagian siswa sekolah juga harus meluangkan waktu pagi untuk mandi di kali sebelum berangkat ke sekolah, sehingga sebagian waktu terbuang dan turut menghambat aktivitas belajar di sekolah. Yosman Seran, TVRI NTT. Ya, pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu.
Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pelabuhan Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara kini sudah menjadi pelabuhan singgah kapal motor penyeberangan. Hal ini ditandai dengan acara launching pelayaran perdana di Wini dengan rute Kupang, Naik Liu, Wini, Teluk Gurita, dan Moa Kisar. Status pelabuhan Wini menjadi pelabuhan singgah kapal penyeberangan ditandai dengan diresmikannya pelayaran perdana kapal motor penyeberangan Pulau Sabu di Pelabuhan Wini, Kecamatan Insana Utara beberapa hari yang lalu. Menandai dibukanya pelayaran penyeberangan tersebut, dilakukan pemecahan kendi pada Badan KMP Pulau Sabu oleh Wakil Bupati Timor Tengah Utara Eusabius bin Sasi, disaksikan pejabat perhubungan dan Forkopimda setempat. Wakil Bupati Timor Tengah Utara berharap dengan dibukanya transportasi penyeberangan laut untuk orang dan barang ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan tersebut. Karena pelayaran ini atau komunikasi laut yang akan segera terlaksana ini membuka berbagai peluang akses agar masyarakat
bisa berinteraksi secara lebih luas, tetapi juga peluang yang lebih besar itu bagaimana masyarakat memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan taraf ekonomi, karena dengan adanya perputaran kapal dari pelabuhan yang satu ke pelabuhan yang lain, berbagai aspek ekonomi juga akan ikut dan perputaran uang pasti akan menjadi lebih besar, dan masyarakat juga akan lebih mudah untuk memasarkan hasilnya. Ini pasti akan berkembang penginapan, restoran, warungan, dan potensi-potensi lain yang bisa berkembang untuk meningkatkan ekonomi. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga meminta agar Dinas Perhubungan memperhatikan hal-hal yang mendukung kelancaran pelayaran dan memperhatikan kelayakan berlayar demi aspek keselamatan pelayaran. Dari Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Pemirsa, sebanyak 6 kelompok nelayan yang tersebar di 5 desa mendapatkan bantuan peralatan penangkapan ikan dari pemerintah Kabupaten Malaka. Bantuan yang diserahkan langsung Bupati Malaka dan Wakil Bupati Malaka tersebut bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya para nelayan di Kabupaten Malaka. Bantuan itu berupa 6 unit kapal penangkapan disertai perlengkapan penangkapan ikan. Sasarannya kepada 6 kelompok nelayan di di 5 desa dari beberapa kecamatan yang ada di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Malaka. 6 desa tersebut diantaranya Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Desa Litamali, Kecamatan Kobalima, Desa Suai, Kecamatan Malaka Tengah, Desa Umatoos, Kecamatan Malaka Barat, dan Desa Badarai, Kecamatan Wewiko. Bupati Malaka, Simon Nahak, menjelaskan, potensi laut di Kabupaten Malaka sangat besar, karena itu harus dikelola sebaik mungkin. Sarana dan prasarana penangkapan ikan pun harus menunjang, sehingga memiliki daya saing dengan nelayan di daerah lain. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Malaka, Rovinus Briaseran, mengatakan upaya peningkatan swasembada pangan bagi para nelayan di pesisir pantai Kabupaten Malaka terus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi para nelayan semakin meningkat, terutama dalam sektor perikanan. Potensi sektor perikanan di Kabupaten Malaka sangat menjanjikan. Untuk itu, pemerintah berkewajiban memberi perhatian kepada para nelayan di pesisir pantai agar teknik penangkapan tidak lagi secara tradisional, melainkan modern, seperti daerah-daerah lain. Itu pertama Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Desa Litamali, Kecamatan Kobalima, Desa Suai, Kecamatan Malaka Tengah, Desa Umutos dan Robasai, Kecamatan Malaka Barat, Desa Badarai, Kecamatan Wewiko. Bantuan ini tentunya belum mencapai seluruh desa pesisir sebanyak 25 desa di Kabupaten Malaka. Yang pertama, untuk pemberdayaan kelompok nelayan tangkap sehingga menjadi lebih produktif. Yang kedua, meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap untuk memenuhi kebutuhan ikan bagi masyarakat Kabupaten Malaka. Selain itu, Natalis Klau, nelayan asal Desa Umatoos, Kecamatan Malaka Barat, mengatakan sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Malaka karena sudah membantu nelayan dengan sarana prasarana penangkapan ikan. Bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah menjadi modal kuat untuk para nelayan mencari ikan, guna menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Malaka, terutama melalui sektor perikanan. Pihaknya juga mengaku potensi laut di Kabupaten Malaka sangat kaya, namun masih kurang alat penunjang penangkapan ikan. Pihaknya berharap pemerintah terus mengupayakan dan memberi perhatian secara serius di sektor perikanan. Yosman Seran, TVRI NTT. Pemirsa, pembangunan infrastruktur menjadi pendorong peningkatan perdagangan dan perekonomian di Nusa Tenggara Timur dengan terbangunnya infrastruktur dari pedesaan ke perkotaan, begitupun sebaliknya. Salah satu penunjang pembangunan ekonomi masyarakat adalah pembangunan infrastruktur, terutama jalan yang baik yang sebagai alur lalu lintas perdagangan. Akses yang baik dan terbuka dapat memangkas waktu tempuh sehingga mampu memberikan dampak pertumbuhan perekonomian kepada masyarakat yang tinggal di pedesaan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nusa Tenggara Timur, Maksi Nenabu menyampaikan, saat ini pemerintah Nusa Tenggara Timur telah membangun sejumlah infrastruktur terutama jalan penghubung di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur sampai ke jalur lintas perbatasan negara. Pembangunan jalan ini secara tidak langsung memberikan perubahan dan wajah baru di Nusa Tenggara Timur. Pendistribusian hasil-hasil bumi, terutama sektor pertanian, dari pedesaan menjadi lebih lancar sehingga dapat memangkas biaya operasional dan juga waktu tempuh yang lebih singkat. Ia menambahkan pembangunan yang berjalan bukan tidak memiliki kendala. Pada prosesnya, ragam kendala tetap menjadi masalah, terutama kenaikan harga BBM, terutama solar industri yang mempengaruhi biaya material dan musim penghujan yang secara tidak langsung terakumulasi sehingga mengalami perlambatan pembangunan. Ia memandang pembangunan infrastruktur, terutama jalan ini merupakan hal yang sangat penting yang terikat dengan daya ukur perkembangan wilayah demi meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama di pedesaan. Ini kalau digerakkan, dia akan memberi dampak multiplier effect karena segala sesuatu ini pengembangan ekonomi itu akan sangat bergantung sepenuhnya kepada infrastruktur. Jadi bagaimana mungkin orang mau usaha tapi jalan tidak ada, air tidak ada, selain itu ya listrik dan segala macam. Jadi semua menjadi salah satu priority pembangunan karena dia akan memberi dampak peningkatan ekonomi yang luar biasa bagi daerah, ya. Saya kira sangat terasa. Kami contohnya di APBD ini, dulunya jalan itu hanya bisa dilewati oleh truk-truk besar. Sekarang kami mengerjakannya dan sudah ada perubahan yang signifikan, penurunan waktu tempuh. Ya, dulunya jalan itu 30 kilo ditempuh dalam 3 jam, ya. Sekarang bisa ditempuh dalam 1 jam atau setengah jam. Jadi luar biasa ada peningkatan dan itu memberi dampak ekonomi yang luar biasa. Dulunya tidak ada travel, sekarang ada travel. Dulunya tidak ada pick up nyampe ke sana, sekarang pick up bisa nyampe dan bisa mengangkut hasil-hasil. Jadi distribusi barang dari daerah sampai ke pasar itu makin cepat dan membuat harga makin murah, ada terjadi pertumbuhan ekonomi di sana. Dan itu saya kira luar biasa. Kita berharap ke depan kita mampu lagi memberikan yang terbaik untuk daerah. Saya kira gitu. Simon Padang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dicecar oleh sejumlah anggota Komisi C Kabupaten Sumba Barat Daya mengenai pengalihan fungsi alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup yang dipakai oleh Dinas Pekerjaan Umum. Persoalan sampah dari tahun ke tahun yang tidak mampu diatasi oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya terjawab sudah. Ternyata alat berat seperti buldozer dan eksavator milik aset Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan hibah APBN dari Kementerian Lingkungan Hidup dipakai oleh Dinas Pekerjaan Umum. Buldozer yang semestinya selalu siaga membersihkan tempat sampah, baik yang berada di tempat pembuangan sementara di sejumlah pasar, seperti Pasar Rakyat Waimangura dan Pasar Rakyat Obakomi, ternyata dipindah tangankan ke Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu, 1 unit eksavator ditahan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Dampaknya persoalan sampah selalu menjadi momok yang terus menjadi persoalan utama di Kabupaten Sumba Barat Daya, sehingga menyebabkan dampak turunan lainnya yaitu masalah kesehatan bagi warga yang berada di radius pasar dan tempat pembuangan akhir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Enos EKDD mengaku, hingga saat ini belum mengetahui keberadaan aset lingkungan hidup tersebut. Dirinya sudah memberitakan kepada stafnya untuk melakukan pengecekan dan segera dimanfaatkan kembali sesuai peruntukannya di Dinas Lingkungan Hidup. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumba Barat Daya, Weli Wodalado, membenarkan bahwa alat berat tersebut sedang dimanfaatkan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk menambah pendapatan asli daerah. Ia mengaku bahwa beban eksavator untuk PAD yaitu 200 juta rupiah dalam 1 tahun. Namun ia sendiri mengaku tidak akan mau apabila alat berat seperti eksavator disiagakan di TPA Desa Ramadana karena ia mengaku khawatir akan dibakar oleh masyarakat di wilayah Loura. Hingga kini sampah masih saja menggundung di badan jalan menuju Pasar Obakomi Desa Pogotena.
Sama persis seperti sampah yang berada di Pasar Waimangura, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat. Sementara eksa itu bisa saja di lingkungan hidup, tapi ada bebannya eksa itu 200 juta untuk APBD. Tidak ada masalah, mungkin di lingkungan hidup tidak ada masalah. Kami tidak menjadi persoalan. Yang masalahnya dia punya PAD-nya. Lingkungan hidup membutuhkan alat berat ini, tapi tidak punya anggaran mobilisasi khusus. Selain persoalan sampah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, Weli Wodalado juga dicecar proyek air bersih, yaitu pembangunan sumur bor yang sejak tahun 2021 belum kunjung jadi, yang berada di Desa Malimada. Selain itu, persoalan proyek yang bersumber dari dana DAU dan DAK, yaitu peningkatan jalan di wilayah Wewewa dan Kodi yang belum kunjung direalisasikan. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Ya pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Mari sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen. Pasti celing. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini.
Ya pemirsa, sebanyak 8 kepala keluarga warga Dusun 2 Desa Naitae, Kecamatan Fatu Leu Barat, Kabupaten Kupang akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Mereka yang direlokasi ini adalah masyarakat yang kediamannya rusak maupun hanyut terbawa banjir akibat bencana banjir bandang yang terjadi pada tanggal 28 Desember 2022. Hal ini disampaikan Kades Naitae Kobes Alaome saat ditemui TVRI di lokasi bencana Kali Siumate. Kobes menuturkan jumlah kerugian akibat musibah banjir bandang yang terjadi tanggal 28 Desember tahun lalu, yakni 36 yang terdampak dengan rincian 8 rumah hilang di bawah banjir, 10 rumah rusak berat, dan 18 rumah terendam banjir. Kobes Laome mengatakan bagi ke-8 kepala keluarga yang rumah terbawa banjir akibat meluapnya Kali Siumate siap pindah dari lokasi lama ke lokasi baru, di mana lahan mereka yang saat ini ada di Dusun 3 Desa Naitae. Terkait dengan relokasi, Kobes Laome sudah sampaikan hal tersebut kepada kecamatan maupun pemerintah Kabupaten Kupang melalui pihak BPBD. Pihaknya siap untuk memfasilitasi relokasi bagi warga yang terdampak. Pemerintah Kabupaten Kupang sudah mendistribusikan 500 lembar seng, paku, dan bahan pendukung lainnya. Asnat Faitmoes, salah satu korban terdampak ketika diwawancarai TVRI di posko bencana, mengisahkan bahwa rumahnya terendam banjir setinggi hampir 2 meter dan kemudian terbawa banjir saat lari menyelamatkan diri ke rumah saudaranya. Dirinya terlihat sedih karena tidak mungkin bisa membangun kembali pondok mereka. Ia meminta agar pemerintah Kabupaten Kupang dapat membantu bahan bangunan agar dapat membangun kembali rumahnya tersebut agar dapat ditempati bersama keluarga. Bencana banjir Kali Siumate yang tanggal 28 terbawa banjir, ada 8 buah rumah dan 10 rumah rusak berat dan diantaranya terendam banjir. Yang total seluruhnya ada 36 kakak yang terdampak. Untuk sementara ini bersama dengan pemerintah kecamatan dan desa kami kemarin melakukan rapat bersama dengan tim bencana yang terdiri dari ada 8 buah rumah yang terbawa banjir untuk direlokasi. Di dalam ini ini tempat tidur 4, meja di dalam 3, pintu bawah semua. Ya. Ini 2 meter. Hampir 2 meter. Iya. Itu waktu itu orang lari kemana? Lari di bawah, di tetangga dong. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. PT Pelindo Cabang NDIP menyiapkan 36 lapak bagi pedagang asongan yang berjualan di area pelabuhan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tingkatkan ekonomi masyarakat demi ciptakan keamanan dan kenyamanan pedagang asongan yang berjualan di area pelabuhan ND dan pelabuhan IP, PT Pelindo menyiapkan 36 lapak permanen. General Manager PT Pelindo Cabang NDIP, Edi Mulyono menyampaikan 36 lapak ini merupakan bentuk kontribusi Pelindo dan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat dengan Pemkab ND dan DPRD untuk menyiapkan fasilitas yang aman dan nyaman kepada pedagang asongan yang berjualan di area pelabuhan. Ia menyampaikan 36 lapak ini dibagi menjadi 2 titik, yakni di Pelabuhan ND 18 unit dan di Pelabuhan IP 18 unit. Ia berharap pedagang asongan bisa menjaga lapak ini dengan baik dan dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi. Wakil Bupati ND, Erikos Emmanuel Rede, saat meresmikan lapak pedagang asongan di Pelabuhan ND, berterima kasih kepada pihak Pelindo. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama baik dari pemerintah maupun pihak BUMN sebagai wujud negara hadir untuk rakyat. Ia berharap para pelaku UMKM atau pedagang asongan bisa menggunakan lapak ini secara baik untuk peningkatan ekonomi. Ia juga mengingatkan para pedagang untuk utamakan kebersihan dan pelayanan sehingga para pembeli merasa nyaman. Sementara itu, Novi Londa, salah seorang pedagang dan koordinator pedagang asongan Pelabuhan ND, mengaku senang mendapatkan fasilitas lapak dagang di pelabuhan. Dirinya berjanji akan memanfaatkan secara baik.
Dari Kabupaten Ende, Obitani, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya pemirsa, untuk mencegah penularan virus African Swine Fever atau ASF, pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Peternakan terus memperkuat antisipasi penularan virus ini, salah satunya melalui biosecurity. Melalui langkah ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat, khususnya peternak babi di Kabupaten Belu, sehingga terhindar dari penularan virus ASF. Kasus penularan virus African Swine Fever atau ASF saat ini tengah merebak di sejumlah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Khusus di Kabupaten Belu, sampai saat ini belum ditemukan kasus virus ini. Sehingga untuk mencegah penularannya pada ternak babi, pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Peternakan melakukan langkah awal antisipasi lewat komunikasi, informasi, dan edukasi. Langkah yang ditempuh ini salah satunya yakni dengan mengedukasi para peternak babi melalui biosecurity serta disinfeksi terhadap ternak itu sendiri dan juga kandang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Peternakan Kabupaten Belu, sampai saat ini baru 1 kasus yang masih dinyatakan sebagai suspek dan tidak dinyatakan sebagai kasus kematian karena virus ASF. Terkait dengan langkah pencegahan, para peternak pun diberikan informasi mengenai penanganan melalui biosecurity itu sendiri, yakni menghindari orang, barang, maupun hewan lain masuk ke dalam kandang. Selain itu, kebersihan kandang pun harus tetap dijaga dengan cara disinfeksi untuk mematikan virus ini, karena mengingat sampai saat ini belum ada obat untuk penanganan kasus virus ASF. Sementara itu, upaya yang dilakukan Dinas melalui biosecurity ini pun turut didukung dengan pemantauan, pendataan, pemeriksaan, serta pengecekan gejala ternak di lapangan, sehingga hasilnya bisa dikirim ke laboratorium untuk memastikan jenis penyakit yang menyerang ternak babi. Belum ada, tetapi kami punya suspek. Suspek artinya dia mengarah ke situ. Itu ada 1 kasus kami baru-baru. Dan itu sudah ditangani. Kalau memang mau disampaikan disebut ASF, harus ada rekomendasi dari laboratorium yang punya wewenang itu. Tapi kami hanya lihat dari ciri-ciri, jadi kami sebut suspek. Itu baru 1. Antisipasi kami sudah melaksanakan himbauan. Jadi kami sudah lakukan lewat petugas kami di lapangan, melakukan desinfeksi dan biosecurity. Itu yang paling penting. Langkah untuk mencegah penularan virus ASF di Kabupaten Belu merupakan upaya pencegahan awal dan akan terus ditingkatkan sehingga wabah ini tidak mewabah di Kabupaten Belu. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Ya, tetaplah bersama kami. Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB-T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu.
Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Ya, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, mari kita beralih ke berita lainnya. Prajurit TNI Angkatan Darat diminta agar selalu menjaga kekompakan dan persaudaraan dalam mengabdikan diri bagi masyarakat dimanapun bertugas, serta selalu siap untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Perayaan Natal dan Tahun Baru bagi anggota Kodim 1625 Ngada baru bisa terlaksana akibat kesibukan setiap anggota dalam menjalankan tugas di desa sebagai prajurit yang selalu siap siaga bersama masyarakat untuk membangun bangsa dan negara dalam semangat cinta akan NKRI harga mati. Perayaan Nataru yang diawali dengan perayaan Misa Kudus bagi prajurit beragama Katolik bersama istri dan anak-anak mereka ini dipimpin oleh Pastor TNI Polri Romo Rovinus Netowuli dengan mengangkat tema Pulanglah Mereka ke Negerinya melalui jalan lain untuk lebih siap melayani dan mengabdi kepada bangsa dan negara dalam nilai cinta kasih bagi prajurit yang terikat dalam Sumpah Sabta Marga. Perayaan Misa Kudus yang dilakukan di Kodim 1625 Ngada secara sederhana mendapat bantuan dan dukungan penuh dari Dandim 1625 Ngada bersama prajurit yang beragama lain sebagai bentuk ungkapan rasa sayang dan persaudaraan yang tidak akan bisa hilang dalam situasi apapun dan dimanapun prajurit TNI bertugas. Dandim 1625 Ngada, Letkol CZI Deni Wahyu Setiawan menegaskan bahwa rasa toleransi umat beragama wajib dilahirkan dari kehidupan sehari-hari para prajurit TNI sebagai inspirasi bagi masyarakat umum untuk saling menjaga dan mengasihi sebagai sesama anak bangsa yang terlahir dari rahim yang sama, yaitu Ibu Pertiwi, tanah air Indonesia. Kegiatan Nataru bagi saya itu salah satu proses untuk meningkatkan keimanan bagi anggota saya. Dan juga untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa Kodim itu tidak berpihak pada salah satu agama saja. Karena kami prajurit TNI Angkatan Darat ini sifatnya nasional. Saya sendiri beragama Muslim, tapi anggota saya ada yang beragama Katolik, Kristen, Islam, Hindu. Maka dalam setiap kegiatan hari raya kami akan laksanakan bersama-sama. Seperti contoh yang kami laksanakan tadi, setelah kegiatan prosesi keagamaan, anggota yang beragama Muslim, anggota yang beragama Hindu juga ikut bergabung setelah kegiatan prosesi keagamaan untuk mendapatkan pencerahan dari salah satu tokoh agama, sehingga kita mengetahui apa yang dilakukan oleh umat Kristiani maupun Katolik dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan. Kehadiran anggota Kodim 1625 Ngada di tengah masyarakat merupakan ujung tombak dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat untuk bisa hidup damai, serta bersama TNI perbaikan ekonomi masyarakat terus dilakukan, khususnya ekonomi masyarakat pedesaan melalui kehadiran Babinsa. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT.
Pemirsa, pasca kejadian traumatis yang terjadi di SD Nevosaka, Kota Kupang, di SD Negeri Nevosaka, Kota Kupang ini, Kepala Sekolah SD Negeri Nevosaka berkolaborasi bersama Sektor Perlindungan Anak Yayasan Cistimor dan UNICEF untuk pendampingan pemulihan trauma bagi guru dan siswa di sekolah tersebut. Dalam pendampingan ini juga dilakukan edukasi pengasuhan positif bagi orang tua siswa. Duka mendalam menyelimuti keluarga besar SD Negeri Nevosaka, Kota Kupang. Penjaga sekolah yang terkenal ramah dan dekat dengan guru serta siswa di sekolah tersebut ditemukan meregang nyawa di lingkungan sekolah beberapa waktu yang lalu. Kejadian ini disaksikan oleh sebagian guru dan siswa dan meninggalkan trauma mendalam. Kepala Sekolah SD Negeri Nevosaka, Makroni Trianus Nomledi menuturkan, kegiatan belajar mengajar di sekolah sempat terhenti karena siswa dan guru enggan ke sekolah karena dirundung rasa takut. Orang tua siswa pun terganggu dan sangat khawatir dengan kejadian tersebut. Karena itu pihak sekolah melakukan berbagai upaya termasuk pendampingan dan konseling psikologis sebagai bentuk pertolongan pertama bagi siswa dan guru. Sejak kejadian kemarin, anak-anak yang ada di SD Negeri Nevosaka, bahkan guru-guru mengalami trauma yang sangat luar biasa. Sampai saat ini beberapa anak pun masih takut untuk datang di sekolah, sehingga kita dari pihak sekolah sudah berupaya semaksimal mungkin kita datangi ke rumah-rumah untuk jemput anak-anak datang ke sekolah. Itu yang coba kita buat untuk anak-anak bisa tetap datang ke sekolah. Sementara itu, spesialis perlindungan anak Cistimor, Desianti Karlina Jakob menyampaikan, kegiatan pendampingan ini adalah upaya untuk pemulihan kesehatan mental siswa dan guru, termasuk orang tua pasca kejadian traumatis tersebut. Jadi kebutuhan dari SD Negeri Nevosaka, kepala sekolah menghubungi kami, kemudian menyatakan bahwa ada kebutuhan. Karena beberapa minggu yang lalu ada kejadian duka di sini, kami berkomitmen bersama dengan kepala sekolah dan SD Negeri Nevosaka, juga 40 PAUD di Kota Kupang dan 20 SD di Kota Kupang ini untuk sama-sama melakukan kegiatan parenting kepada orang tua, karena kami melihat bahwa memang masih kurang dukungan psikologis untuk anak kayak gitu. Kehadiran UNICEF dan Cistimor dalam memberikan pendampingan awal diharapkan dapat membantu mengurangi trauma yang dirasakan siswa dan guru, termasuk orang tua. Debbie Swek, Ari Juliantara, TVRI NTT. Yayasan Masyarakat Peduli Perbatasan Indonesia atau MPPI tergerak hati untuk memberikan bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa-siswi di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Pembagian perlengkapan sekolah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak sekolah di wilayah perbatasan yang sangat membutuhkan perhatian dari seluruh pihak. Seperti inilah kondisi siswa-siswi yang setiap hari menjalankan aktivitas belajar di SDI Asulait, Desa Sarabau, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Sekolah ini merupakan salah satu di antara sejumlah sekolah yang berada tepat di tapal batas negara Indonesia Timor Leste. Di sekolah ini terdapat 95 orang siswa yang sedang merajut ilmu demi mencapai cita untuk membangun bangsa. Karena keberadaannya yang terpencil, sekolah ini pun kurang mendapat perhatian dalam hal menunjang aktivitas pembelajaran di sekolah. Melihat kondisi tersebut, Yayasan Masyarakat Peduli Perbatasan Indonesia atau MPPI tergerak hati untuk membantu anak-anak di sekolah ini. Perlengkapan belajar menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh siswa, sehingga yayasan ini pun memberikan bantuan berupa peralatan belajar seperti buku, alat tulis, serta tas. Perlengkapan sekolah ini sangat dibutuhkan oleh para siswa mengingat keterbatasan ekonomi masyarakat setempat yang bermata pencaharian sebagai petani. Pembagian perlengkapan sekolah ini diterima secara antusias oleh para siswa, karena sebelumnya di sekolah ini jarang mendapat perhatian dari berbagai pihak. Tak heran jika di sekolah ini para siswa yang datang untuk belajar masih menggunakan sandal, bahkan tanpa memakai alas kaki. Bantuan ini pun diberikan kepada seluruh siswa yang duduk di bangku kelas 1 hingga 6, sehingga dapat menunjang mereka dalam proses pembelajaran. Sejumlah siswa nampak senang karena bantuan seperti ini baru pertama kali diberikan kepada mereka.
Para siswa berharap agar bantuan seperti ini masih bisa diberikan kepada mereka, khususnya bagi sesama siswa yang masih kekurangan perlengkapan sekolah seperti sepatu. Bantuan Senang tidak, Adek? Senang sekali. Senang sekali Ya, kan? Dapat apa saya ini hari ini? Hari dapat tas, buku dengan pulpen. Nah, Senang sekali. ini alat-alat ini bantu Adek dong belajar ke tidak nanti saat di sekolah? Biasa banget. Oke. Adek mau cita-cita mau jadi apa? Jadi polisi Polan. Jadi poluan ya. Ya. Nah, kalau mau jadi cita-citanya itu Adek harus bagaimana untuk capai cita-citanya harus bagaimana? Belajar. Belajar toh? Oke. Bantuan ini sangat berarti bagi para siswa dan dapat menunjang siswa dalam menjalani proses pembelajaran, sehingga para siswa tetap semangat dalam mengembang ilmu. Sementara itu, Kepala Sekolah SDI Asulait sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh yayasan ini. Bantuan yang diberikan dinilai sangat bermanfaat bagi para siswa dan juga semakin meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah. Sementara itu, Koordinator Lembaga Masyarakat Peduli Perbatasan Indonesia menuturkan bahwa kegiatan sosial kali ini menyasar dunia pendidikan. Hal ini dilakukan karena mengingat dunia pendidikan perlu mendapat perhatian dari seluruh pihak, terutama bagi siswa-siswi di pelosok perbatasan Indonesia Timor Leste. Sasaran yang dipilih yakni sekolah yang jarang tersentuh bantuan dan yang berada di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Ini suatu hal yang baik karena saya berpikir bahwa sebagai anak sekolah, bantuan ini memang hanya pas bagi anak sekolah. Terlebih kami yang ada di perbatasan Timor Leste dan Indonesia ini. Begitu saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah melaksanakan bantuan kepada kami pada hari ini. Yang berikut, aksi kepedulian kita ini merupakan bentuk kepedulian terhadap pendidikan, di mana kita membantu mengatasi kesulitan-kesulitan atau kekurangan-kekurangan adik-adik, terutama pada perlengkapan sekolah. Mengingat SD Asulait itu sebagian besar anak-anak sekolah itu belum memiliki atau tidak memiliki perlengkapan seperti tas. Harapan kita dengan bantuan perlengkapan sekolah ini setidaknya dapat memotivasi dan adik-adik mereka tetap dan terus semangat dalam belajar untuk menggapai cita-cita ke depan. Sasaran kegiatan kali ini yakni di dunia pendidikan yang sangat membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak. Terkait kegiatan ini, para siswa dibagikan paket perlengkapan sekolah dengan total 95 siswa yang ada di SDI Asulait. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi dari Kabupaten Belu tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus taati protokol kesehatan guna mencegah berbagai penularan virus saat ini. Dan pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Dina Rahman. Ya, dan saya Junet Kapitan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.